Yang dinamati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Kamiludin Pasal MSI, yang dinamati Bapak Camat dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Yang mohon maaf Pak Camat sudah 2 kali ada di pondok ini. Terima kasih Pak Camat. Dan yang nanti Bapak Ibu dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Bapak Ibu Kepala Desa, Ketua BPD, Pengelola BUDES, dan juga ada dari Kasih Ekonomi Kecamatan, dan juga dari Ketua Tim Penggerak PKK dari Kabupaten Parigi Motong, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, wilayah dan kesehatan. Siang hari ini kita masih diberi nikmat, tempat sehat, bisa bersilaturahmi di Desa Polo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertama, kembali kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan dan kepercayaannya yang hari ini langsung dipimpin oleh Pak Kepala Dinas dari PMD Kabupaten Parigi Motong yang hari ini hadir ke desa kami. Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kunjungan dan kepercayaan ini. Semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan Bapak Ibu semua jauh-jauh dari Parigi Motong ini akan membawa dampak yang baik ataupun semangat yang baru terhadap Bapak Ibu semua untuk gimana membangun desa. Saya dari paparannya Pak Kepala Dinas tadi, kalau boleh saya sampaikan, itu sudah kayak Pak Bupati. Semangatnya, terima kasih teman-teman semua ya, dimana beliau kaitannya dengan potensi yang ada di daerah begitu step by step. Sebenarnya apa yang saya paparkan sudah dipaparkan beliau. Kenapa? Saat ini semenjak adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ya, sekarang diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 ini ya, desa diberi keleluasaan yang seluas-luasnya. Kemana arah mimpi desa? Kemana cita-cita desa? Kemana arah tujuan desa? Kemana visi desa ke depan? Yang hadir di sini ada Pak Kades, ada perangkat, ada BPD. Yang mana kebijakan di desa itu ada di tangan Bapak Ibu. Desa ini mau dibawa kemana? Ya, itu tergantung Bapak Ibu. Pemerintah lewat dana desa, ya, lewat dana desa, lewat undang-undang desa, kita diberi kewenangan lokal desa untuk menentukan arah desa tadi. Kalau di dalam kita mengelola dana desa ini, ya, karena dana desa ini punya tujuan yang sangat mulia. Pengen gimana kemiskinan di desa bisa tekan, potensi desa bisa didorong, ya. Termasuk juga kalau kita melihat masalah potensi, Pak, Indonesia ini punya 5 aset dasar yang sebenarnya Indonesia ini kaya raya. Satu adalah aset sumber daya alam, 2 sumber daya manusia, 3 sumber daya sosial, 4 sumber daya infrastruktur, 5 sumber daya finansial. Tapi selalu kalau kita membangun desa, pasti yang ditanyakan finansialnya dulu, MAB-nya dulu. Yang sebenarnya Pak, kita itu sudah punya aset sumber daya alam. Saya yakin semua desa, semua daerah memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Allah kurang apa dengan Indonesia? Di Papua Pak, kita itu punya gunung emas di sana. Ya. Punya gunung emas, tahu itu emas. Tapi siapa Pak yang nolak emas di Papua? Kita punya nikel di Sulawesi, ya. Luar biasa nikel di Sulawesi. Sekarang setelah muncul hilirisasi ini, Sulawesi jadi terkenal karena punya nikel. Tapi siapa yang ngelola nikel di Sulawesi? Cina. Panjang laut kita Pak, nomor 2 di dunia. Kita nggak usah kasih bibit, nggak usah kasih pakan. Aku sudah mengambil. Batu bara, Kalimantan, Sumatera. Siapa yang ngelola batu bara di Kalimantan? Sawit dari Aceh sampai ke Papua. Cuma 40% lahan sawit itu dikelola BUMN dan petani sawit. 60%-nya dikelola sedangkan Pak, emas di Papua itu letaknya di mana?
Desa. Nekel di Sulawesi letaknya di mana, Pak? Desa. Batu bara di mana, Pak? Laut di mana, Pak? Kopi ada di mana, Pak? Desa. Padi ada di mana? Desa. Tapi mengapa desa nggak berjaya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Ternyata apa, Pak? Kita belum bisa mengelola aset sumber daya. Kalau di Lombok, Pak, kita ngomongin hilirisasi. Kami sudah melakukan hilirisasi air, Pak. Kalau di Papua punya emas, Sulawesi punya nikel, saya punya air. Emas saya ya air ini. Tinggal gimana saya mengelola air yang mau saya apakan. Ini air kemasan itu, Pak, produksinya Ponggok, Pak. Pabriknya di Ponggok. Bapak tahu namanya lumut alga, Pak. Kami, Pak, dengan greenhouse di pojok itu 1000 meter persegi, itu budidaya namanya lumut alga. Dari air kita kasih bibit lumut alga. Bapak kalau tentara, ya, itu produk itu larinya ke TNI, ke astronot, ya, buat stunting bagus, Pak, karena proteinnya 34%. Jadi kalau astronot itu lari ke luar angkasa, Pak, makannya nggak makan nasi, Pak, makannya kapsul dari Lombok. Tentara perang itu, Pak, mau di hutan, mau bawa bekal makanan cuma berapa, Pak? Bawanya itu, Pak, kapsul dari Lombok. Jadi kapsul dari itu alga itu bisa digunakan untuk make up, untuk makanan, untuk peternakan, untuk pertanian, ya, macam-macam. Jadi kita itu sebenarnya Allah sudah memberikan segalanya. Tinggal gimana kita kelola, ya. Nah, termasuk juga mungkin di Pali Kemontong. Di sana ada durian, ada kelapa, ada ya, coklat, ya, kakao, ya, ada semua di sana. Tapi ada nggak petani kakao, petani coklat, ya, ataupun nelayan di sana yang manajer, Pak? Belum. Kalau lahannya nggak ribuan hektar, sulit. Kenapa? Setiap kali, Pak, kita punya hasil produksi dijual oleh petani ke tengkulak bawa ke kota. Jadi perputaran uang itu ada di kota, bukan di desa Bapak Ibu semua. Tapi kalau Bapak Ibu semua dari hasil pertanian di sana punya cold storage sendiri, kalau di pinggir laut, dimana ikan itu kalau panen langsung dibawa ke tengkulak oleh kota, tapi disimpan di cold storage kita. Tenaga kerjanya kita sendiri, marketingnya anak kita, kalau bisa dikemas kita sendiri. Nah, itulah fungsinya BUMDes, supaya apa? Bisa membuat hasil produksi tadi. Jadi satu hasil sumber alam itu bisa kita kelola dengan baik. Harusnya perputaran uang di desa itu ya berputar di desa dulu, bukan langsung dibawa ke kota. Kalau hasil perputaran dibawa langsung ke kota, maka kita cuma dapat sisa dari usaha pertanian. Nah, ini sesuatu yang mungkin harus kita pahami. Yang kedua, Pak, kita itu di desa, kalau Pak Karno dulu sampaikan, saya butuh 10 pemuda untuk goncang dunia. Sama di desa. Di desa itu butuh 10 pemuda untuk goncang desa Bapak Ibu semua. Tapi pemudanya yang ahli arsitek, ahli teknis, ahli pertanian, ahli perkebunan, ahli IT, ahli budaya, ahli ekonomi, ahli arsitek. Di mana pertanian itu dari dulu sampai hilir ditata perencanaannya di desa. Perikanan juga sama, peternakan juga sama. Nah, makanya di Ponggok itu, Pak, kami ada program satu rumah satu mahasiswa tahun 2016. Kemarin yang digunakan oleh debat visi misi presiden bahwa akan memberi beasiswa terhadap masyarakat di desa. Kami sudah melakukan 2016, Pak. Di Ponggok ini, Pak, hasil dari pengelolaan BUMDes, pengelolaan UMDes yang masuk ke PAD desa, ya, kurang lebih 3 miliar per tahun. Ya, itu kami kembalikan ke masyarakat. Ada program satu rumah satu mahasiswa. Jadi mahasiswa di Ponggok ini, Pak, semua kami beri beasiswa, Pak. Yang IP-nya di bawah 3 itu 300.000, yang IP-nya di atas 3 500.000 tiap bulan. Rutin. Sampai saat ini, Pak, yang mengelola usaha kami, karena kami 2019, sekarang sudah mulai pada lulus, ya, direktur BUMDes itu dari program satu rumah satu mahasiswa. Perangkat desa kami, manajer operasional, marketing tadi, bapak yang foto-foto tadi, mas-mas yang foto-foto tadi itu mahasiswa kami semua.
Yang mana investasi itu tidak cuma investasi praktik itu. Karena kami lihat, saya sudah keliling seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya sudah 3 periode menjadi kepala desa. Ini periode kami yang terakhir, Pak. Dan kabinet tambah 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun kades, yang ditambah 2 tahun, tidak nunggu PT-nya. Ya. Nah, ini sesuatu, Pak. Dan jadi kita itu sudah diberi kemenangan sepuas-puasnya, Pak. Nah, dari investasi mahasiswa tadi, Pak, ya. Sekarang saya pakai hasilnya. Dulu saya mau ngajak masyarakat ibaratnya kerja, ada yang ngajak mikir, Pak. Tapi sekarang, nah ini mahasiswa pariwisata, dia ngambil gambar. Nanti 2 menit, 3 menit sudah upload di media sosial, Pak. Jadi Bapak Ibu semua itu adalah korban media sosial kami. Nah inilah apa itu? Jadi kita itu manusianya ada, Pak. Di desa kita itu warga masyarakatnya kan penduduknya ada. Coba kalau 10 orang saja, mereka itu ada ahli arsitek, ahli teknis, ahli pertanian, ahli perikanan, desa selesai, Pak. Dimana LPDM Bapak Ibu semua tidak cuma mengakomodir infrastruktur, tapi juga mengakomodir semua keilmuan yang ada. Ini kelemahan kita, Pak. Kita lemah di perencanaan. Maka di sini dipilih bukan, atau perangkat desa ini bukan dipilih karena ahli perencanaan desa. Beliau dipilih karena sosial masyarakat. Tapi untuk gimana sebuah perencanaan itu bisa di master plan bisa dibangun, ya ahlinya, Pak. Makanya Kongo ini mendampingi banyak desa, Pak Kadis. Ya, kami ada dampingi desa Sekapo, Gresik, yang sekarang sudah jadi desa Melioder. Terus Pujon Kidul, Malang itu juga dampingan kita 2018. Saat ini kami mendampingi 3 desa di Kampar, yang dulunya itu adalah desa ekstra migrasi, desa perkebunan sawit, karena digeser menjadi desa industri, Pak. Saya pengen desa itu punya tambang batu bara. Saya pengen itu BUMDes, karena BUMDes di badan hukum sesuai dengan PT nomor 11, ya. BUMDes punya tambang emas, BUMDes punya pengelolaan sawit sendiri, BUMDes punya pengelolaan pastoran ikan sendiri, BUMDes bisa mengelola ibaratnya contoh kalau kita itu panen durian di Sulawesi, harganya jatuh nggak? Coba kalau kita itu punya cold storage, jadi buah itu dikupas, ya, diletakkan di telepon, disimpan 3 bulan 4 bulan, kira-kira harganya naik nggak? Harganya jadi tinggi nggak kalau pas nggak musim? Nah, ini sesuatu sebenarnya kalau kita itu strategi kita, gimana kita mengolah hasil produksi kita. Masuk ikan juga sama. Kalau di sana itu ada banyak ikan, ya. Tapi ketika panen itu harga murah, mengapa nggak kita coba untuk kita kemas dalam sebuah packaging yang ada brandingnya, ya. Ikan asin, paniki mangonton, durian, paniki mangonton, ya. Di branding, ya. Nah, nanti akhirnya apa? Kita kalau mau menviralkan sesuatu, Pak, itu gampang sebenarnya. Coba kita itu masyarakat di desa, ya. Ketika kita itu mau jual produk, satu desa upload di media sosial, semua pakai hashtag yang sama, uploadnya sama, pasti viral. Coba kalau kita upload bareng-bareng di HP, jadi kita punya HP itu, jangan cuma untuk TikTokan sama Instagraman, tapi menggunakan media sosial ini, Pak. Saya ini jarang ngantor itu kalau ada tamu, Pak. Tapi dengan itu CCTV, ya, di semua kota desa itu CCTV, semua kali HP saya. Dengan Android itu kita bisa gabungnya. Sekarang di desa harus sudah ikut mengembangkan teknologi yang ada. Kalau kita di desa linear, dan ikuti perkembangan zaman, sekarang perkembangannya pesat sekali, Pak. Apalagi saat ini dengan kondisi dunia yang ketidakpastian, ya, perang Rusia, perang Palestina, bentar lagi ada perang Cina. Saat ini, Pak, India itu yang produksi gandumnya terbesar di dunia. Sekarang nggak ekspor gandum lagi, Pak. Thailand, Vietnam sekarang sudah nggak ekspor beras lagi. Makanya mengapa di Kementerian Desa ini, di dana desa ini ditetapkan ketahanan pangan. Harapannya apa, Pak? Biar kita bisa mandiri pangan. Kalau nanti semua kondisi iklim yang tidak tentu ini kita tidak hati-hati, tiba-tiba nanti harga bahan pokok naik, inflasi naik, yang rugi siapa, Pak?
keseluruhan, kita semua. Nah, kita harus hati-hati di isu-isu yang saat ini berkembang. Jangan sampai desa itu tertinggal isu, atau mungkin malah dapat berita-berita yang tidak baik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi pemerintah pusat itu sebenarnya sudah menyiapkan program-program termasuk stunting, tujuannya itu untuk apa ya. Nah, karena kita SDM kita itu harus disiapkan mulai dari dalam kandungan. Kalau kita itu bibit-bibit unggulnya, SDM-nya nggak cakep, SDM-nya nggak bagus, dan nanti ke depan nggak akan bagus. Contoh saja saat ini ya, pendidikan kita itu kan, mohon maaf, kalau yang banyak yang di luar Jawa, yang masih lulusan SD, SMP ini kan kesalahan kebijakan. Ya. Nah, ini yang kita harapkan kita di desa juga cakap di dalam lanjutkan program yang ada di desa. Ini contoh Pak, ini Ponggok tahun 2007-2008. Ketika saya belum melakukan apapun, jadi ada 4 strategi di dalam bangun desa. Ya, 1 adalah pemetaan, 2 perencanaan, 3 action, 4 lanjutan. Jadi desa itu potret Pak. Desa kita itu ada apa sih? Karena desa Ponggok ini membangun yang berbasis data, tidak bangun ngamuk. Ya. 1 yang perlu dipetakan ketika kita harus membangun desa adalah membangun data dulu. Kalau bahasa kerennya big data. Kalau saya bahasanya Pak Jokowi, one map policy, 1 peta 1 data. Jadi kita itu Pak, dinas pendidikan minta datanya ke desa, dinas sosial minta datanya ke desa, dinas pertanian minta datanya ke desa. Benar. Kalau datanya kita salah Pak, maka kita akan membuat analisis, membuat perencanaan, pasti juga tidak akan optimal. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memetakan data. Yang sebenarnya teman-teman perangkat ini setiap tahun itu mengisi profil dan monografi desa. Atau tahun kemarin dianggarkan dari dana desa untuk pendataan SDGs desa. Hasilnya apa Pak? Tahu nggak? Harusnya dengan adanya pendataan SDGs desa kemarin, desa sudah punya big data Pak. Harus sudah punya big data. Nah, data ini Pak, kemiskinan berapa, kesenjangan sosial berapa, luas pertanian berapa, UMKM ada di mana, itu kita harus paham Pak. Apalagi Pak, perangkat desa sama BPD itu harus tahu Pak. Karena program yang kita lakukan itu semua tidak lepas dari data yang ada. Kita ngelola dana desa tiap tahun 1 miliar Pak. Kalau data Bapak Ibu semua nggak berubah, berarti Bapak Ibu semua nggak kerja. Betul nggak? Mosok kita ngelola dana desa, pajak dana desa nggak berubah. Mosok kita ada program kemiskinan nggak turun. Betul nggak? Nah, saya selalu menyampaikan ke teman-teman untuk mereview semua data yang ada di desa. Ini penting bagi teman-teman perangkat dan teman-teman di desa. Karena ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan kita. Makanya muncul ada IDM, ya, indeks desa membangun, itu adalah parameter-parameter untuk mengukur apakah program kita itu berjalan baik atau tidak. Setelah kita petakan data, 2 petakan potensi, Pak. Potensi di desa itu apa sih? Oh, kita punya pertanian, kita punya perkebunan. Ya. Jumlah perkebunan kita ada berapa sih? Panennya berapa sih? Kalau panen jualnya Pak, data itu harus tahu Pak. Termasuk tadi Pak Kadi sampaikan bahwa di sana ada panjang laut, ya. Kalau kami Pak, kami itu sudah bisa potensi Pak. Kalau saya lihat laut itu Pak, rasanya pengen hidup di sana. Bisnis Pak saat ini yang paling bagus ya untuk bisnis atau mungkin gambaran ya, bisnis udang. Jadi udang itu kebutuhannya sangat tinggi Pak, apalagi udang Manami. Di sana ada tambak nggak Pak? Ada. Tambaknya tambak apa Pak? Udang. Manami. Manami ya? Ada. Itu Pak, kalau mau dipelajari karena kondisi air di sana itu masih bagus. Nah, itu bisa produksi banyak Pak. Kalau kami Pak dulu sebelum jadi kades, saya itu petambak udang. Ya. Keuntungan udang itu bisa 300%. Ada usaha yang bisa untungnya 300%. Nah, kalau itu dikelola dengan baik, makanya sekarang Pak teknologi pertanian, teknologi budidaya itu sekarang juga harus dikembangkan di desa. Makanya Pak, Ponggok ini bisa seperti ini karena kami itu didahului 32 universitas Pak. Saya sendiri itu nggak bisa kalau untuk memimpin Ponggok sendiri kalau nggak didampingi banyak ahli. Kenapa? Tadi kami sampaikan di desa itu keilmuan di kampus, profesor dokter itu jangan cuma pintar ngomong di kampus,
Tapi gimana keilmuannya itu bisa diterapkan di desa? Karena tadi budidaya udang, budidaya peternakan, budidaya pertanian itu kan teknologi yang mulai diterapkan di desa. Karena kalau kita itu cuma linier ya nanam padi, nanam buah, panen, ya kita nggak berkembang. Kalau bisa Pak, kita belajar dari Vietnam. Vietnam itu kalau nanam kawasan Pak. Kalau umpamanya kelapa semua. Tapi di situ ada pabrik pengolahan kelapa. Di situ ada perkebunan pisang. Ya pisang itu sejarah berapa ribu hektar pisang. Jadi karena apa Pak? Karena sekarang luar negeri itu butuh konsistensi di dalam kita ekspor Pak. Komoditasnya itu harus jelas. Per bulan berapa ton itu harus saya di depan semua. Termasuk kualitasnya, ya, sertifikasinya juga, ya, itu harus jelas. Nah, sekarang Kalimantan, Sulawesi, Papua itu sangat besar. Nanti ke depan ini akan menjadi pengembangan budidaya ataupun pengembangan yang lain. Karena kalau di Jawa udah penuh banyak orang, Pak. Jadi kalau mau usaha di sini udah tanahnya udah habis, Pak. Ya. Kita di Lombok ini yang cuma 77 hektar aja penduduknya udah hampir 3.000. Nah, kakaknya di sini cuma 77 hektar, kakaknya sudah 1.000. Nah, ini sesuatu yang mungkin kepadatan penduduk ini. Jadi kalau kita memetakan tadi Pak, setelah kita petakan data, kita petakan potensi, ketiga adalah petakan masalah. Jadi di desa itu masalahnya apa saja sih? Kemiskinan, kesenjangan sosial, stunting, rumah tinggal layak huni, itu harus didata semua Pak. Biar kita tahu berapa sih kemiskinan di desa Bapak Ibu semua, strateginya apa, solusinya apa, anggaran mau diambilkan dari mana, itu jelas. Ya. Karena apa? Anggaran yang kita kelola ini Pak, ini punya tujuan Pak. Gimana Pak? Supaya program-program atau masalah desa itu bisa kita tangani bersama. Karena kita di desa itu ada garda terdepan. Kalau di Lombok Pak, saya dapat dana desa 1 miliar. Tapi pajak yang saya berikan ke negara, pajak keramaian, pajak air, pajak hasil, habis itu 300 juta Pak. Untuk pajak loh Pak, untuk pajaknya itu sudah 300 juta. Jadi Pak, kalau semua desa itu seperti Lombok, negaranya maju nggak Pak? Nah, jadi kembali lagi ke kita semua Pak. Ini Pak, ini peta Lombok ketika 0% Pak. Saya dulu jadi kajian pertama, saya sampaikan ke BPD, perangkat desa, ke petani, ke UMKM, semuanya. PKK saya kumpulkan. Kondisi Lombok itu miskin. APBD Indonesia cuma 180 juta per tahun. Apa kita mau miskin terus? Kita dulu paling miskin nomor 3 paling bawah di Kabupaten Klaten. Nah sampaikan ke perangkat BPD, apa kita mau miskin terus? Anak cucu kita akan mendapatkan bahwa kita itu bahwa desa Lombok itu miskin. Pengangguran 34%, kemiskinan 31%, yang terjadi rentennya dulu itu 42%. Rumah daya ini ada 380 rumah daya ini. Belum ada kawasan umum, belum pertanian yang perlu tergarap, semua tergarap kok. Nah, kalau BPD perangkat, siapapun pemimpinnya, kalau masih seperti ini, Lombok saya pastikan nggak bakal maju. Saya sampaikan, pengen nggak mau maju, pengen Pak, pengen nggak perangkat gajinya per bulan 10 juta, pengen Pak, pengen nggak BPD dana operasionalnya 200 juta per tahun, pengen Pak, pengen nggak BPD itu jangannya 3 juta, pengen Pak, pengen nggak petani punya alat kayak di Eropa, yang alatnya bukan traktor tangan tapi traktor roda 4, pengen Pak, pengen nggak petani punya penggilingan padi yang kapasitas gede, pengen. Saya yakin semua keinginan kita itu pengen maju, pengen sejahtera. Tapi banyak keinginan itu cuma di angan-angan. Contoh saja, kita itu satu keluarga. Kita punya satu keluarga, pernah belum kita itu satu keluarga dengan anak, istri, ngobrol, mikir keluarga kita itu ke depan mau apa? Pernah? Pernah belum? Paling cuma ngobrol ya, tapi nggak punya perencanaan detail ya, gaji kita berapa ya,
Nah kita itu kadang Pak, di keluarga kita aja kita itu nggak punya tujuan. Benar nggak? Sama di desa. Ada Pak Kades, ada perangkat, ada BPD. Ya. Pernah belum kita itu duduk bersama ngobrolin mimpi desa kita itu mau kemana? Pernah belum Pak? Makanya dari itu Pak, kenapa kita itu nggak bisa menuju goal kita? Pak Kades punya visi, punya cita-cita, jalan sendiri. Perangkat punya mimpi, jalan sendiri. BPD punya mimpi, jalan sendiri. Kira-kira goal desa mau mencapai nggak? Makanya kuncinya Pak, kita itu diberi kewenangan lokal desa lewat musyawarah desa untuk menentukan arah desa. Kuncinya dia apa Pak? Di musyawarah tadi. Kalau mimpi desa sudah ditentukan, ya, mimpinya mau kemana? Ya, kalau ini Pak, mimpi pokok sampai 2030. Gambar ini saya bikin tahun 2008-2007. Ketika saya ngasih kertas ke perangkat desa, ke BPD, ke petani, ke UMKM, ke PKK, tolong tuliskan mimpi pokok 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Ini kan nulis Pak. Setelah nulis, saya kumpulkan, saya baca satu-satu. Akhirnya saya bikin animasi Pak. Ternyata mimpi pokok depan itu seperti ini. Gambar ini saya bikin 2007-2008. Semua pada terdiam. Pak, apa bisa Pak kita akan realisasi mimpi yang Bapak ilustrasikan? Pak, saya nggak percaya Pak kalau kita bisa seperti ini. Uang kita cuma 180 juta per tahun. Sedangkan mimpi ini kalau kami realisasi habisnya 250 miliar. Impossible. Dulu belum ada dana desa, belum ada ADD. Tapi Pak, alhamdulillah 2010 saya berbangun betul pada desa ini. Jabatan kami pertama Pak, dan 0% bantuan dari manapun. Ini murni cuma daya masyarakat. Masuk ini Pak, sekarang di desa Pongkok semua RW ada tempat wisata Pak, yang konsepnya masing-masing beda-beda. Dari dana desa. Dana desa kami itu kami pecah-pecah Pak. Kami fokuskan untuk gimana RPJMD desa. Jadi uang yang masuk di desa itu kalau kita gunakan untuk infrastruktur Pak, maka akan berapapun habisnya uang nggak bakal selesai Pak. Coba Bapak bangun jalan aspal 3 tahun jebol nggak Pak? Kalau itu bangun lagi, bangun lagi. Nah sampaikan ke lembaga desa KTRW, berani nggak kita itu menginvestasikan uang kita untuk supaya kita itu mendapatkan PAD dulu. Kita prihatin dulu 2 tahun 3 tahun, ya, biar jalan infrastruktur rusak, tapi tujuan kita tercapai. Yang sebenarnya Pak, kita itu kalau kita membangun desa, nggak butuh dana desa, nggak butuh ADD, nggak butuh investor. Kalau kita itu memiliki rasa cinta yang besar terhadap desa kita. Jadi kalau tentang aset sumber daya alam, 2 aset sumber daya manusia, 3 adalah aset sosial. Kita itu Pak, aset sosialnya gede banget. Coba kita bangun jalan, bangun rumah ibaratnya gotong royong. Ada orang sakit gotong royong, ada orang meninggal gotong royong. Nah, coba Pak, di Pongkok ini ada kakak 1000 Pak. 1000 kakak. Per kakak itu investasi di Bumdes 5 juta. Kumpul berapa Pak? Kumpul berapa? 5 miliar. Kalau saya punya uang 5 miliar, bikin toko desa sekelas Alfamart Indomaret jadi nggak Pak? Jadi nggak? Saya bikin tempat oleh-oleh atau tempat wisata jadi nggak Bu? Saya mau bangun Bumdes, usaha Bumdes, jadi nggak Bu? Nah begitu penggilingan padi jadi nggak? Jadi. Berarti kan nggak butuh dana desa sebenarnya. Benar nggak? Tapi gimana masyarakat itu percaya terhadap apa kinerja kita? Tapi sampaikan Pak Kepala Dinas, kita harus membuat kepercayaan dulu. Dengan adanya dana desa ini, sekarang itu kepercayaan terhadap pemerintah desa sangat-sangat di bawah titik. Tahunnya desa itu punya duit, tahunnya kepala desa itu mulia-mulia. Ya, ada rusak jalan yang disalahkan kepala desa. Ya.
diajak gotong royong nggak mau, benar nggak? Maka dari itu, kalau kami Pak membangun desa itu bottom apa? Bukan top down. Bottom up. Karena selalu mendengarkan suara masyarakat. Saya itu misalnya bang des tingkat RT, tingkat RW selalu datang. Pengen ngerti masalah yang ada di lapangan itu apa sih? Termasuk ini Pak, saya itu jarang kantor. Tapi itu ada CCTV ya. Klik HP kami Pak. Kalau saya cuma nongkrong di kantor, ketemunya LSM Pak. Betul ya? Saya mending nongkrong di tempat UMKM. UMKM ini sudah punya izin RT belum, sudah punya izin halal belum, packagingnya seperti apa. Jadi mereka itu sudah tahu marketing online belum. Jadi kita nongkrong dengan mereka mengedukasi mereka daripada kita duduk di kantor. Kita nongkrong di tempat wisata ya. Ada komplain enggak di tempat wisata? Mungkin makanannya ada enggak yang mungkin seperti itu Pak. Saya itu jarang di kantor, bukan di kantor. Tapi saya pergi ke lapangan mengontrol apakah program kita itu berjalan baik atau tidak, berjalan dengan maksimal atau tidak. Maka dari itu, alhamdulillah, ini Pak, target mimpi kami ini tahun 2030. Jadi, ini baru 2024, targetnya sudah tercapai Pak. Walaupun belum sempurna perencanaan kita. Jadi kalau di Pokok ini Pak, dari sektor wisata, dari 6 tempat wisata, itu per bulan nggak mati 1 miliar. Makanya kami di Pokok ini Pak, masyarakat kami ya, semua sudah punya kartu BPJS. Dan kartu BPJS itu yang bayar dari desa. Kita ada warga sakit, tinggal kota ambulan desa. Nanti jemput relawan, bawa ke rumah sakit, mereka udah nggak berpikir lagi biaya dari mana. Kalau Pak Ganjar kemarin programnya itu 1 desa 1 nakes. Kalau saya dari Pokok ini, dalam kesdes kami 1 kakak 1 parsos. Jadi mereka terlayani secara kesehatan. Kenapa Pak? Karena kita itu sebenarnya punya target kebutuhan dasar masyarakat dulu yang harus ketemu. Kandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Betul. Kalau ini belum terpenuhi, jangan sampai kita melalui yang lain dulu. Makanya saya fokus kesehatan, pendidikan, ya, air bersih, rumah layak huni. Kalau di Pokok dari dulu 380 rumah tidak layak huni, sekarang menjadi 380 rumah layak huni. Yang dulunya mereka itu warga miskin, ya, rumahnya tidak layak huni, sekarang menjadi sudah berhotel. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah itu dari dulu sampai hilir Pak, selesaikan sampai mereka benar-benar selesai. Tapi kalau kita cuma rehab rumah, anggarannya 7 juta, dan selesai, tinggal sebelahnya lagi, malah nggak produktif. Jadi kalau kita pendampingannya sampai selesai, enggak. Makanya kami menggandeng mahasiswa itu Pak, mengambil universitas itu, karena dana desa itu Pak, kalau kita ya strateginya setelah pemetaan perencanaan ya, tadi perencanaan itu kita juga bisa sendiri Pak. Pendamping desa itu cuma waktunya cukup untuk mendampingi bahwa semua membuat laporan dana desa. Kalau Bapak Ibu semua pengen yang murah, hubungi kampus terdekat untuk didampingi untuk membuat master plan BPD atau perencanaan desa. Kalau yang dampingi monggo sampai Sulawesi ya mahal Pak. Tapi perlu Pak Kadis, di sana paling tidak ada 2-3 desa yang difokuskan untuk jadi percontohannya desa di sana. Jadi jangan nanti kalau sudah jadi waktu itu monggo dan jangan di desa di sana. Nah itu harus fokus Pak. Kalau saya dampingi desa itu biasanya fokus 1 tahun. 1 tahun saya dampingi. Mulai nanti pemetaan data, pemetaan potensi, perencanaan. Kalau saya datang ke sana itu di belakang saya itu ahli semua Pak. Ahli arsitek, ahli teknis, ahli tanah, ahli pertanian, ahli perkebunan, semua ada. Jadi master plan tingginya itu udah tergambarkan semua. Pertanian mau apa, budgetnya mau apa, model bisnisnya apa, jelas. Digitalisasi datanya sudah jelas semua. Ini penting. Ya, tapi kalau sampai Kalimantan ya hampir 500 juta kan. Karena saya udah beli pesawat ke sana ya siapa yang biayai gitu. Nah ini penting karena apa? Karena memang juga ada role model seperti Monggo ini. Saya dulu sama Pak. Saya jadi kades pertama itu sama teman-teman belum ada di Lula. Mau nggak jadi kades? Saya nggak mau dulu. Pengen nggak? Ayo awalnya bikin role model desa.
yang nanti bisa jadi ketua kepala desa di Indonesia. Gimana caranya? Saya belum ngerti waktu itu. Udah lah, Pak Kades seperti dari Kades dulu. Nanti kita tim akan membimbingkan program-program ke depan itu harus seperti apa. Ternyata di teman-teman saya itu ada ahlinya masing-masing, Pak. Ada ahli sosial, ahli kebudayaan. Itu semua adalah dari fasilitator dulu kalau dulu kayak mandiri, Pak. Kayak mandiri. Tapi kita ambil yang benar-benar mereka keilmuannya memang dapat kan itu. Bener Pak. Tahun, 2 tahun, stepnya kalau kita mau fokus Pak, membangun desa itu sejak ada dana desa ini harusnya 3 tahun sudah harus mandiri. 3 tahun harusnya sudah mandiri, tapi harus fokus ya. Nah, nanti di strategi pelaksanaannya ya, kita ini Pak, jangan cuma mengandalkan dana desa. Dana desa itu kecil Pak, ADD itu kecil ya. Tapi Pak, ada 28 kementerian, dananya ini harus fokuskan ke desa. Ada 28 kebijakan-kebijakan yang mana semua mengarah ke desa. Kalau perencanaan Bapak Ibu semua, master plan dari dirinya, karena di kementerian, di pemerintah daerah, di pemerintah provinsi, di CSR itu, mereka butuh program Pak. Kalau di desa itu sudah punya program yang tersusun, dari dulu hilirnya ada, analisisnya ada, kajian-kajiannya ada, maka mereka akan gampang untuk ngasih bantuan. Tapi kalau kita sendiri program desa mau apa nggak tahu, gimana kita mau minta bantuan Pak? Contoh aja, kami di Lombok Pak, kemarin setelah COVID 2022, wisata kami itu hancur pukul rata, hancur semua. Saya udah nggak bisa berpikir, nanti apakah mau bangkit lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Yang per tahun pendapatannya 16 miliar. Saya nggak berpikir kalau itu bisa berdiri lagi. Akhirnya saya ke Jakarta, ketemu dengan dulu Pak Aryo Bimo ya dari Komisi BUMN ya. Saya ke sana, Pak, kondisi desa seperti ini, ya pariwisata seperti ini. Kalau Lombok nanti jadi role model, akhirnya Lombok tumbang, maka saya nggak bisa bayangkan desa ke depan akan seperti apa kaitannya dengan dana desa. Akhirnya apa Pak? Ya sudah, taruhlah begini seperti apa? Pak, tolong CSR diarahkan ke Lombok dulu. Ya udah, saya kasih rekomendasi masuk ke BNI. Saya dapat 4,3 miliar untuk pembangunan Lombok ketika pasca COVID. Ya. Belum lagi dari Bank Indonesia, belum lagi dari yang lain. Kuncinya Pak, yaitu apa? Perencanaan kita. Kalau perencanaan kita itu matang, kita itu mau masuk kemana pun pasti diterima. Nah itu. Nah biasanya kalau daerah-daerah yang sudah kami dampingi Pak, kayak desa di Rio itu ada 3 desa dan ekstra migrasi, kita geser ke desa industri. Jadi di mana di sana bumdesnya, karena satu desa itu untuk bikin pabrik pengolahan sawit, ya, itu butuh 4 miliar. Akhirnya 3 desa kita gabungkan jadi satu, menjadi bumdes bersama. Jadi kalau desanya itu nggak punya potensi yang unggul, silahkan bergabung dengan desa yang lain Pak, untuk bikin bumdes bersama. Nanti kita bikin kajian bisnisnya, analisisnya, sampai gimana bikin laporannya, ya, termasuk ekspornya pun kita dampingi biasanya gitu. Nah ini sesuatu yang mungkin bisa jadi gambaran teman-teman semua untuk ke depan. Jadi di dalam eksekusi ini Pak, kita butuh kolaborasi, butuh Pak Camat, butuh Pak Kepala Dinas, butuh dinas provinsi, ya, butuh kementerian, universitas, BUMN. Karena kalau desa itu tidak dikeroyok, lama Pak. Bapak gunakan dana desa kuantitatif, mungkin 10 tahun baru jadi desa mandiri Pak. Tapi kalau dikeroyok semua dinas ya, kalau biasanya kalau sudah kita itu bikin pemetaan, perencanaan, nanti kita ada FGD Pak. FGD itu yang kita undang bupati, kepala dinas terkait, kampus, termasuk juga BUMN atau perusahaan yang ada di sekitar, jadi kita kerja bersama. Biasanya kalau saya ada di sana, nanti akan dikeroyok Pak. Keroyok dari dinas semua masuk. Walaupun bayar 500 juta, nanti mungkin bantuannya 1 miliar lebih mungkin. Jadi dari strategi Pak, sebenarnya untuk supaya desa itu cepat larinya. Gitu. Yang terakhir ada keberlanjutan. Nah, di dalam keberlanjutan ini, kalau di Kongo Pak, mengapa kami banyak membentuk relawan-relawan? Jadi kami membentuk banyak kelompok-kelompok kecil. Contoh saja, ada di RW 1 ibarat, ada unsur bikin jalan, bikin ini. Ketika mereka yang usul,
akan kami realisasi, tapi asal apa? Kamu mau jadi relawan untuk merawat ketika barang ini sudah jadi. Contoh aja, kita bangun gedung Pak. Pak, kalau bangun itu mudah Pak. Benar nggak? Tapi gimana ketika sudah bangunan ini jadi, siapa yang merawat, kalau rusak siapa yang memperbaiki, ya. Ini yang kadang keberlanjutannya nggak kita pikirkan. Ya. Nah ini yang perlu kita juga termasuk BUMDes ya. Mengapa banyak BUMDes ini yang mati nggak mau juga nggak mau? Karena itu tadi Pak, BUMDes dibentuk, yang penting punya BUMDes, punya ADART, ADART-nya mau master bisa lain, ya. Nggak punya plan bisnis, ya. Nah, nggak punya jadi Pak, direktur BUMDes atau pengurus BUMDes, syaratnya Pak harus tahu akuntansi dan manajemen. Kalau nggak tahu akuntansi dan manajemen, saya pastikan BUMDesnya mangkrak. Kenapa Pak? Karena ketika awal kita di dalam membuat rencana kerja BUMDes Pak atau modalisasinya BUMDes itu kan dilakukan di musyawarah desa. Nah, BUMDes ini kan nggak punya aset, nggak punya modal. Nah, BUMDes ini kalau dari pemerintah desa nggak komitmen, pemerintah desa nggak dampingi, saya yakin BUMDesnya juga akan jalan. BUMDes ini kan badan usaha yang terpisah dari pemerintah desa. Tapi jangan terpisah terus dilepas begitu saja, nggak bisa. Kepala desa punya peran besar, punya komitmen besar. Gimana BUMDesnya ini berjalan? Kenapa? Karena PAD itu akan didapatkan kalau BUMDesnya berjalan. Tapi kalau BUMDesnya nggak punya berjalan, karena BUMDes ini kan sekarang berbadan hukum nih, sesuai dengan PP nomor 9. Yang dulunya itu adalah hukum pabrik, ya. Sekarang BUMDes itu tidak berbadan hukum. Nah kalau di pokok ini BUMDes di bawahnya udah ada PT-PT Pak, di usahanya. Ya. Tapi ada 4 PT di bawahnya BUMDes, yang semuanya punya sub bidang usaha masing-masing, ya. Ya, termasuk contoh pendampingan, konsultan itu BUMDes punya PT sendiri, ya. Konstruksi punya PT sendiri. Ya. Jadi BUMDes ini sudah mau keluar Pak. Jadi tidak cuma dari potensi di Pokok aja. Mungkin desa Bapak semua punya didampingi Pokok, nanti yang dampingnya adalah PT di bawahnya BUMDes. Nah, jadi ada nanti MOU kontraknya jelas. Ya. Gitu. Sama ketika melakukan di Kampar, juga ada di Bintan, ada di 11 desa yang kita dampingi juga. Di Danau Toba yang kemarin di bulan itu Jetbus itu 5 desa itu dampingannya kita, termasuk yang di Bintan yang digunakan untuk Formula One itu dampingan kita juga desanya, tapi ya bayar BUMN, Pertamina, BUMN ya dampingannya gitu. Oke itu dari kami mungkin ada sesi tanya jawab Pak, ya kita ada 2 arah, ada nanti kita diskusi apa-apa yang menjadi kendala dan tantangan Bapak Ibu semua di dalam bangun desa, silakan sampaikan ke kami. Ya, bisa mungkin kami akan memberi pengalaman kami ataupun apa yang bisa kami lakukan nanti bisa kita sharingkan bersama. Sebenarnya kalau di Pondok Pak, jangan 2 jam, nggak cukup. Harusnya 4 hari 4 malam di sini ya. Nanti BPD dengan BPD kami, di mana BPD itu menyusun regulasi desa. Karena BPD itu kunci Pak. Di Pokok ini BPD anggarannya 200 juta per tahun. Tunjangannya per bulan 3 juta. Tapi jangan enak-enak Pak. Kami tuntut, kalau bisa habiskan 200 juta ini kalau BPD aktif. Gimana serap aspirasi, mereka bikin regulasi, mau bikin pusdes. Semakin banyak pusdes, saya pastikan pendidikan demokrasi di desa akan lebih bagus. Kami pernah Pak, pusdes di Pokok ini Pak, yang undang BPD, yang diundang itu 150 orang, yang hadir 500 orang. Itu tahun 2016 ya. Ketika muncul Permendes nomor 1 bahwa laporan keuangan pusdes harus dilaporkan lewat pusdes, dan seluruh Indonesia yang dari pusdes terbuka baru Pokok waktu itu. Dan itu penting, akhirnya Pak, masyarakat ada masukan-masukan yang bisa kita jadikan untuk perbaikan ke depan. Jadi itu dari kami, terima kasih ya. Kalau untuk saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.